Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 22 November 2024. Gereja memperingati Santa Cecilia, perawan dan martir. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yesus menegaskan tentang fungsi bait Allah. Bait Allah sebagai tempat doa, bukan sarang penyamun. Ia berkata, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah melihat bait Allah bukan menjadi tempat doa, tapi tempat komersial, tempat yang menguntungkan bagi para penguasa zaman itu. Karena itu ia mengusir para pedagangnya dan menegaskan, rumahku adalah rumah doa. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi seandainya Yesus hadir di zaman kita ini? Ya pasti marah. Karena gereja-gerejanya tidak lagi menjadi tempat doa, tapi tempat selfie. Tempat orang bercerita, tempat orang ngobrol, tempat orang asik bermain HP. Dan masih banyak lagi kegiatan yang kita buat. Ini baru bangunan gereja yang kelihatan secara fisik. Tapi sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat jauh di lubuk hati kita terdalam. Apakah hati kita menjadi bait Allah atau sarang penyamun? Yesus akan lebih marah melihat bait Allahnya, melihat hati kita yang dikuasai oleh dosa. Yesus marah karena kita terus membiarkan dosa menguasai kita. Yesus marah karena kita tidak menjadikan hati kita baitnya yang kudus. Tempat damai, sukacita, kebahagiaan tumbuh dalam hati kita. Yesus marah karena kita sering membiarkan hati kita dikuasai kebencian, dendam, iri hati, kemarahan, dan lainnya. Kita mudah berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka mari kita jadikan teguran Yesus hari ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui diri dan hidup kita. Mari kita jadikan gereja kita tempat doa, bukan sarang penyamun. Jadikan hati kita tempat damai, kasih, sukacita. Pengampunan tumbuh dan berkembang dengan baik. Biarlah Tuhan tinggal dalam hati kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.